Oke. Sudah terlihat ya, Nak, absennya? Sudah, Pak. Oke. Yuk, kemarin kalau literasinya gimana? Udah sampai mana literasi kalian? Literasi sejarahnya? Udah ada yang literasi hari ini? Belum, Pak. Belum ada yang literasi. Oke, Zahra mungkin udah literasi? Belum, Pak. Silakan. Oke, saya absen dulu ya. Pertama ada Abdul Fatah. Hadir, Pak. Oke. Gimana kabarnya Fatah, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Oke. Ahmad Rizky. Hadir, Pak. Oke, sehat. Alhamdulillah. Nah, Aisyah. Hadir, Pak. Oke. Alvin. Hadir, Pak. Askia. Hadir, Pak. Hadir. Yuk. Kesar. Cesar udah pindah, Pak. Oke. Oh, yang Kesar itu ya. Carmelia. Carmel. Davin. Hadir, Pak. Deva. Hadir, Pak. Eriska. Hadir, Pak. Fahrin. Fahrin. Garnis. Hadir, Pak. Gilang. Hadir, Pak. Humaira. Humaira ada. Afisena. Hadir. Oke. Iza Ayu. Hadir, Pak. Kamera dinyalain ya, Nak. Kelvin ada. Maritza. Hadir, Pak. Muhammad Fatir. Muhammad Fatir ada. Muhammad Raka. Hadir, Pak. Syahmi. Syahmi ada. Oke, ada. Nadia ada. Hadir, Pak. Oke. Naila. Hadir, Pak. Najwa. Hadir, Pak. Naila. Naila Hadir, ada. Pak. Oke, ada. Nimah. Hadir, Pak. Raden Muhammad. Oke, ini Raden Muhammad Sidik Hidayatullah ada nggak? Hadir, Pak. Oke, Raden Muhammad Sidik. Kenapa kalau misalkan pelajaran saya jarang buat ini nih, hadir nih? Harus lebih rajin lagi ya, Sidik. Iya, Pak. Oke, Ratu Azhara. Revino. Ribi. Hadir, Pak. Sabrina. Hadir, Pak. Saskia. Syifa. Pak, izin Pak, Syifa izin. wifi di rumahnya lagi bermasalah. Oke, Suci. Hadir, Suci. Pak. Hadir. Safira. Hadir Pak. Tania. Tania izin, Pak. Tania izin. Oke. Catatan yang izin sudah diberikan ke Walasnya belum? Belum. Segera untuk beritahu ke Walasnya ya, Nak, biar saya bisa meng-cross-check-nya siapa saja yang izin, siapa saja yang alfa. Vanessa. Hadir Pak. Hadir. Zahra. Hadir, Pak. Oke. Jadi nanti yang izin ataupun yang tidak masuk segera menginformasikan kepada wali kelasnya ya, agar saya bisa meng-cross-check-nya lagi dan mengisi di link absen
siapa saja yang absen, siapa saja yang izin. Oke, selanjutnya sesuai dengan kebiasaan kita tentang literasi, ada yang sudah literasi sedikit di malam hari ataupun ada yang literasi ataupun novel. Mohon maaf Pak, Kelvin hadir Pak. Kelvin hadir, sorry. Oke. Maaf Pak, Saskia juga hadir Pak. Oke. Kasih Pak. Siap, Saskia ya. Pak, Humaira juga hadir, Pak. Oke, Humaira, Saskia, Humaira. Siap. Oke, hari ini ada yang sudah baca literasi. Kita literasi, sudah ada literasi apa aja? Ada yang semalamnya literasi? Monggo. Ada yang semalam literasi? Ayo, literasi boleh apa aja? Aisyah? Literasi enggak sih ya? Enggak dulu, Pak. Enggak dulu. Semalam enggak nonton juga? Iya, semalam udah tidur, Pak. Oke, sebelum-sebelumnya enggak literasi? Novel? Belum sempat selesai, Pak. Belum selesai. Lagi baca novel apa sih? Lagi baca Perahu Kertas, tapi belum selesai, Pak. Oke. Yang lainnya, yang baca novel siapa aja kemarin? Saya punya beberapa catatan. Seperti 1.300, benar? 1.200, Pak. Mantap. 1.200 sama dengan kalau abad itu berarti dikurang 1 ya, jadi 1.200-an. Nah, ini berbeda ya, Nak. Kapan Singasari ini berdiri antara Pararaton sama negara Kartagama? Apa sih Pararaton sama negara Kartagama? Gampang. Itu adalah sumber. Kalau misalkan kamu gini, sumber itu seperti contohnya kayak gini. Kamu tahu dari mana kalau misalkan sepeda motor itu berasal dari Jepang gitu. Oh, ini kok taunya dari ini referensinya. Sumber itu adalah referensinya. Kitab itu adalah referensinya. Jadi sejarah itu di dalam sejarah klasik. Ini kan disebutnya kalau kerajaan itu kerajaan klasik ya. Sejarah klasik. Kalau sejarah klasik itu sama dengan sejarah kerajaan. Oke. Sejarah klasik merupakan sejarah kerajaan. Nah, di dalam kerajaan sejarah klasik terdapat suatu hal yang sangat menarik, yaitu digunakannya kitab Pararaton dan kitab negara Kertagama. Paham ya? Nah, kitab Pararaton. Sekarang ada yang mau tahu kitab Pararaton itu siapa yang ngebuat? Silakan. Boleh di-searching. Kitab Pararaton siapa yang membuat, Nak? Kitab apa Pak? Kitab Pararaton. Sekalian belum tahu nih kitab Pararaton siapa pembuatnya. Monggo kita literasi lagi. Kita belajar sambil literasi ya, Nak. Literasi itu nggak hanya cuma membaca. Literasi itu ada literasi digital, terus ada literasi budaya. Lah kalau kita sekarang ini kita lagi melakukan literasi budaya. Kalau misalkan yang biasa kita setiap hari itu di kelas setiap seminggu sekali, itu adalah merupakan literasi dari baca tulis. Monggo, yuk kita Pararaton siapa yang membuat? Siapa, Ra? Siapa yang membuat, Ra? Ayo, masih searching? Kenarok, Pak. Kenarok, kita Pararaton yang buat. Ada yang lain selain Kenarok? Enggak tahu, Pak. Oke, benar, nggak ada yang tahu. Kita Pararaton siapa yang buat? Oke, kalau kita Pararaton ini sebenarnya gubahan itu belum jelas nih siapa yang mengubah kitab Pararaton. Nah, tapi kalau kita Pararaton itu menceritakan tentang
eh, kerajaan dari Majapahit. Nah, tapi ingat dulu, nak. Kenapa saya jelaskan kepada kita para raton kayak gini dulu. Jadi kayak gini. Jadi awal mula berdirinya kerajaan Majapahit itu berasal dari Kediri. Jadi kayak gini. Kediri, nanti baru ke Majapahit. Kayak gini ya. Jadi kita para rakyat itu iya benar menceritakan Majapahit, tapi ketika dia menceritakan Majapahit, dia akan menceritakannya dulu ke belakang. Itu sejarah. Kita menceritakan bahwa kita menceritakan kali ini misalkan gini, Zahra, anggaplah Zahra. Zahra hari ini ngantuk nih. Jam segini masih ngantuk. Pasti kan Zahra akan menceritakan malamnya dong. Malam sebelumnya Zahra ngapain, makanya bisa ngantuk sampai sekarang ini. Benar nggak? Nah, begitu juga sejarahnya. Sejarah akan memilih suatu hal. Kalau misalkan dia akan saling berintegrasi dengan kejadian yang masa lampau. Adanya kerajaan Majapahit pun seperti itu karena berdirinya sebuah kerajaan ke Kediri. Oke, sekarang kita mulai. Negara Kartagama. Oke, nanti pembahasannya selanjutnya. Lanjut. Tadi lihat di sini. Nah, sekarang gimana caranya bisa berdirinya kerajaan dari kerajaan dari Kediri? Singasari. Jadi kayak gini. Awal mulanya Kediri ini mempunyai raja namanya Dandang Gendis. Ya, Dandang Gendis. Dandang Gendis ini dia kan raja besar nih. Raja besar. Ini menceritakan tentang ini ya, Singasari dulu. Singasari itu awalnya itu berasal dari Kediri. Nanti baru dari Singasari. Awalnya kayak gini. Kediri mempunyai raja siapa namanya? Dandang Gendis. Oke, Dandang Gendis itu adalah sebuah raja yang sangat besar, sangat mencakup wilayahnya itu sangat luas. Nah, ketika dia mencakup kerajaan yang sangat luas, ya, otomatis dia mempunyai satu daerah yang dipimpin oleh satu orang, ya kan? Nah, satu daerahnya itu adalah Tumapel. Nah, kalau misalkan dia Tumapel ini kan dan dengan di sini kan Raja Kediri. Raja Kediri ini dia mempunyai raja-raja bawahan. Nah, raja bawahan itu ada di sekitar Tumapel. Nah, daerah Tumapel yang memimpin itu adalah Ken Arok, Pak. Bukan, belum yang memimpin bukan Ken Arok tapi Tunggul Ametung. Di sini belum adanya Ken Arok, belum adanya Ken Arok di sini. Nah, Tunggul Ametung ini diceritakan adalah seorang Tunggul Ametung ini kan raja bawahan nih, ya nggak? Nah, Tunggul Ametung ini dikenal dengan seorang raja yang suka semena-mena dengan masyarakat, suka berperilaku negatif kepada masyarakat, gitu kan? Oke, akhirnya Tunggul Ametung ini ingin mencari seorang istri. Nah, akhirnya dia berekspansi. Apa sih berekspansi itu? Ada yang tahu berekspansi itu apa? Ada yang tahu berekspansi? Ada yang tahu berekspansi apa? Oke, sebentar ya, saya sambil ngecas ya. Ada yang tahu berekspansi itu seperti apa? Berekspansi itu dalam arti sesungguhnya itu kan memperluas wilayah ya. Tapi ekspansi di sini yang dilakukan oleh Ken Arok ya, yang dilakukan oleh Ken Arok ini adalah dia mencoba mencari istri di wilayah lainnya. Nah, ketika dia mencari wilayah lainnya, Tunggul Ametung tahu nih. Oke, misalkan di daerah B, di daerah B ada salah satu seorang wanita cantik yang sangat cantik. Kecantikannya itu sudah tersebar sampai Dandang Gendis ini juga tahu kalau ada seorang wanita cantik. Nah, wanita cantiknya ini bernama Ken Arok. Ken Dedes. Nah, Ken Dedes ini merupakan anak seorang Brahmana. Oke, pasti ada yang ingat Brahmana itu apa, Nak? Agama. Apa?
Brahmana apa tadi? Tadi benar? Pemuka agama. Betul, pemuka agama. Sip. Nah, Candidates itu adalah seorang anak Brahmana. Nah, ketika dia anak seorang Brahmana, hal itu ceritanya itu sore hari. Nah, kalau seorang Brahmana itu jangan diartikan seperti sekarang ini ya, nak. Hari ini dia seorang Brahmana kan adalah seorang yang suci, seorang yang anggaplah seorang Brahmana itu kalau kita interpretasikan zaman ini adalah seorang ustadz. Nah, jangan difikirkan seorang ustadz atau seorang pandai agama itu kala itu ketika memimpin doa hari ini terus hari ini juga pulang, enggak, tapi hari ini memimpin doa mungkin 3 hari atau seminggu baru pulang gitu ya, nak. Karena apa? Jauh sekali, belum ada kendaraan apapun di situ. Mungkin ada kendaraan itu ya berupa kuda atau segala macam, kudanya itu kan, tapi enggak setiap orang mempunyai kuda gitu. Nah, lalu dia tahu oke, kapan dia harus ke rumah seorang Brahmana itu ya, melalui telik sandinya yaitu mata-mata. Dia mengetahui bahwa bapaknya ini, yang seorang bapaknya Candidates ini akan pergi di malam hari gitu kan. Oke, akhirnya Candidates datang, Tunggal Lamatung datang ke rumah Candidates ketika bapaknya udah nggak ada. Ketika bapaknya lagi pergi untuk memimpin doa di suatu tempat. Oke, Pak, pertanyaannya kayak gini, Pak. Apakah ketika tadi kan Tunggal Lamatung adalah raja yang sangat tidak baik ya, Pak? Lalu bagaimana cara Tunggal Lamatung itu untuk mengambil Candidates? Oke, ngambilnya itu secara tidak baik, secara paksa. Gimana? Ya udah, dia diambil secara paksa, dia dibawa ke kerajaan Tumapel. Oke, jadi Tunggal Lamatung berhasil membawa Candidates ke Tumapel. Oke, sampai di sini paham nggak? Paham, Pak. Oke, ketika sudah dibawa sampai ke Tumapel, bapaknya tahu nih, 3 hari kemudian bapaknya tahu kemana nih anak saya. Akhirnya dia seorang Brahmana ketika mengucap dalam agama Hindu, ketika dia sudah mengucap itu sabda Pandita Ratu. Adalah kenapa sabda Pandita Ratu? Karena gini, dia seorang suci. Ketika seorang suci, kepercayaan agama Hindu, ketika orang suci sudah berbicara, itu akan terjadi. Nah, dia akan menyumpah gini, siapa saja yang mengambil anak saya akan tewas dengan mengenaskan. Gitu kan. Wah, berpikir dong. Saya waktu itu berpikirnya kayak gini, ketika saya membaca bukunya itu, bukunya banyak enak, ada baca bukunya. Yang paling enak nih kalau baca tentang kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, enak banget kalau kamu baca nanti namanya dari bukunya Pramudia Nantatur, namanya Arok Dedes. Itu udah enak banget, coba dibaca. Kan sebentar lagi udah mau ini ya, sambil nanti buka nunggu ngabuburitnya coba dibaca Arok Dedes. Keren bener. Selagi jadi di situ dapat nih esensialnya dari kehidupan seperti apa, perjuangan seperti apa, nanti pasti dapat perjuangannya di situ. Ya, lanjut nih, ketika bapaknya tahu dia menyumpahi. Nah, di situ sumpahnya itu belum tercipta, belum terjadi. Akhirnya sampailah di sebuah kerajaan, Tunggal Lamatung membawa Candidates di Tumapel. Wah, Candidates ini diperlakukan seperti seorang istri beneran. Dia dipakaikan baju yang cantik, dia dilayani seperti ratu yang paling cantik, seperti anak, pokoknya tanpa kekurangan apapun. Nah, singkat cerita, sudah beberapa tahun kemudian, nah, Tunggul Ametung merasa bahwa kayak gini nih, saya mau memperluas wilayah Tumapel. Nah, dengan cara apa? Dengan cara Tunggul Ametung merencanakan untuk menyerang Dandang Gendis ke Kediri. Jadi dia berontak, paham nggak? Halo, nggak paham? Paham, Pak. Jadi
Jadi dia mau berontak ya, Nak, dari yang tadi kerajaan kecil, dia mau menguasai semua wilayah dari Kediri. Kan otomatis kayak gini. Ketika dia berhasil nanti mengalahkan Kediri, semua wilayah Kediri akan ke dalam, masuk ke Tunggul-Lemetung apa enggak? Kalau misalkan dia berhasil mengalahkan Kediri. Iya, Pak. Nah, sip. Dapat konsepnya ya, Nak? Oke. Untuk itu semua, Tunggul-Lemetung mau nih. Ceritanya open recruitment. Asik. Open recruitment tentang seorang jago bela diri. Oke. Ketika itu open recruitment-nya terjadinya, open recruitment-nya itu sampailah ke seluruh Nusantara. Akhirnya ada sayembara siapa yang bisa masuk ke wilayah Tunggul-Lemetung. Open recruitment-nya terpilihlah dari beberapa ribu orang ini, termasuk dari Ken Arok. Nah, Ken Arok ini mulai muncul nih di dalam open recruitment-nya ini. Nah, kalau kita ngelihat sejarahnya Ken Arok ini, kalau misalkan kita ngelihat sejarahnya dari awal, Ken Arok itu siapa sih, Pak? Oke, Ken Arok itu sebenarnya dia tidak diketahui siapa bapaknya. Jadi ada yang bilang kayak gini, kalau misalkan di dalam kitab tadi ada 2 kitab kan, kitab Negara Kertagama bahwa menyatakan bahwa Ken Arok itu merupakan anak dari seorang titisan Dewa Siwa. Gitu ya, Nak. Terus ada juga mereka adalah titisan Dewa Wisnu. Nah, ini tergantung dari kita. Kita mau baca yang mana? Pararaton atau Negara Kertagama. Tetapi sebenarnya seharusnya nggak cuma ngebahas itu semua, tapi oke, di Negara Kertagama dia merupakan anak seorang Brahmana atau titisan seorang dewa. Tapi kalau misalkan di kitab Pararaton enggak. Kalau di kitab Pararaton diceritakan bahwa dia adalah seorang bandit, seorang bandit nanti dia ini diasuh sama seorang pedagang kayak gitu. Nah, begitulah kisahnya Ken Arok. Nah, ketika Ken Arok ini masih usia kalian, usia belia, Ken Arok sudah mulai nih memiliki bela diri yang tadi kita akan bahas di kitab Pararaton ya. Dia diasuh sama seorang pedagang ini miskin, nah. Dia tidak punya banyak harta. Nah, akhirnya dia diantarkan kepada seorang guru, mahaguru, ya kan? Namanya tuh Banyak Wide. Dia mengirimkan Ken Arok dikirim ke Banyak Wide untuk apa? Untuk berguru. Nah, di Banyak Wide ini dia diberikan sebuah ilmu kanuragan, ilmu bela diri, gitu kan. Nah, Banyak Wide ngomong, "Hei, Ken Arok, itu Tunggul-Ametung sedang mencoba membuka prajurit untuk Tumapel. Silakan daftar." Seperti itu ya rekonstruksinya. Oke, akhirnya Ken Arok merasa tertantang. Oke, saya mau. Itu kan. Oke, dia mau. Nah, Ken Arok mau. Akhirnya Ken Arok ini berhasil masuk ke Tunggul-Ametung. Berhasil masuk ke kerajaan Tumapel. Ya, Tumapel itu dari kerajaan Kediri ya, Nak. Nah, berhasil nih Tumapel masuk ke wilayah Tumapel dan menjadi punggawa dari Tumapel. Nah, gimana asal muasal Ken Arok dan Ken Dedes? Oke, jadi waktu itu diceritakan bahwa di kitab Pararaton diceritakan bahwa Ken Dedes ini sedang menaiki kuda. Ketika sedang menaiki kuda, betisnya Ken Dedes terlihat oleh Ken Arok. Cantik banget betisnya. Gitu ya, Nak. Nah, dia merasa bahwa karena gini, konsepnya gini ya. Kan Ken Dedes itu kan istri seorang raja. Sedangkan Ken Arok itu punggawa. Ken Arok nggak bisa ngeliat gini, wah cantik sekali, nggak boleh. Dia harus ngeliat ke tanah, paham nggak, Nak? Paham ya? Karena paham semuanya? Paham, Pak.
Karena tradisi gitu, kayak kita nggak boleh dangak kayak gini, sama seperti kayak kita sekarang nih, misalkan sama orang tua, Zahra tolong ini ya gitu nih, terus nggak apa ya, enggak, tapi baik gitu kan, baik gitu. Nah itu ya, itu sebenarnya nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu. Dia tidak berani ngeliat ke atas. Ken Arok ini tidak bisa berani ngeliat ke atas, ke Ken Dedes, karena Ken Arok tahu Ken Dedes itu adalah istri dari Tunggul Ametung. Tunggul Ametung itu adalah rajanya dia. Kayak dia melihat bahwa oh cantik banget ya, eh, Ken Dedes. Nah, disitulah mulai timbul percintaan dari Ken Arok. Nah, Pak, lalu bagaimana bisa tergulingnya kayak gini? Sudah saya jelaskan di awal bahwa Tunggul Ametung itu menghimpun seluruh banyak seorang kesatria untuk menumpaskan diri, ya enggak? Nah, akhirnya dia mencoba mengumpulkan persediaan-persediaan perang. Akhirnya dia kedatang datang ke seorang empu yang terkenal waktu itu di Kediri, ya kan? Dia mendatangi seorang empu yang terkenal di Kediri untuk meminta dibuatkan keris untuk apa? Keris yang sakti mandraguna. Oke. Dia bilang ini, oke, saya minta dibuatkan keris. Ini Tunggul Ametung yang ngomong pada tukang keris. Saya minta dibuatkan keris. Kerisnya itu yang sakti mandraguna. Pokoknya harus sakti mandraguna. Oke, baik Tuan. Akhirnya dibuatkanlah sama empu tersebut. Nah, ketika datang waktunya, ternyata empu ini tidak berhasil menyelesaikan dari keris itu. Tapi keris itu sudah bentuk keris, sudah diberikan beberapa beberapa hal atau suatu hal yang kalau kita bilang irasional, magis gitu loh, nak. Kita tidak bisa mau rekonstruksi magisnya itu seperti apa, tapi diceritakan bahwa itu magis gitu ya, nak. Akhirnya Tunggul Ametung marah, kesel, kenapa belum jadi ya, paham ya, nak? Kenapa belum jadi sih? Akhirnya Tunggul Ametung marah, Tunggul Ametung marah. Nah, Tunggul Ametung menusuk dari si empu tersebut. Mati lampu ini. Sebelum mati dia pernah berpesan, keris ini akan membunuh kamu juga. Paham ya, nak? Nah, ketika ada peristiwa pembunuhan itu, ternyata Kebo Ijo ada di situ. Dia melihat peristiwa pembunuhan itu, tapi Kebo Ijo tidak bilang. Tunggul Ametung masih ngambil ini ya, Tunggul Ametung itu tidak mengambil keris, tapi ditinggalkan kerisnya dan mayatnya si empu ini. Akhirnya siapa yang ngambil? Yang ngambil adalah Kebo Ijo. Diambil sama Kebo Ijo. Paham sampai sini, nak? Oke. Kebo Ijo akhirnya ke Tumapel. Oh, saya ada keris bagus dari empu ini, gini. Oke. Semua masyarakat menyadari nggak? Oh, berarti yang punya keris itu adalah Kebo Ijo, bener nggak? Karena Kebo Ijo yang megang. Paham, nak? Oke. Ketika Kebo Ijo yang punya ini, oke, ini dimanfaatkan sama Ken Arok. Dimanfaatkan seperti apa? Dimanfaatkan seperti ini. Oke, maaf saya agak ini sama sebenarnya, nak, agak ngap. Oke. Ken Arok ini melihat nih, dijadiin sebuah momen sama Ken Arok. Kerennya Ken Arok di sini. Ketika malam, dia mengambil keris dari Kebo Ijo. Diambil kerisnya, dia diam-diam ke wilayah atau ke singgasananya dari Tunggul Ametung. Paham nggak? Pelan-pelan kita ke Tunggul Ametung, akhirnya Tunggul Ametung dibunuh sama Ken Arok. Karena dasar Ken Arok ini pengen menjadi seorang raja juga dan ingin menguasai Ken Dedes. Wah, ketika Ken Arok membunuh dari Tunggul Ametung,
nanceplah itu keris di dadanya Tunggal Ametung. Masyarakat dari Tunggal Ametung melihat, wah, ini adalah kerisnya Kebo Ijo. Paham nggak, Nak? Paham nggak nih sampai sini? Paham, Pak. Paham ya, dari Kebo Ijo diambil dah sama Ken Arok. Ken Arok ngebunuh si Tunggal Ametung. Nah, ketika ngebunuh Tunggal Ametung, Ken Arok pergi. Jadi yang salah kan sebenarnya Ken Arok, tapi karena masyarakat itu tahu bahwa itu kerisnya Kebo Ijo, ya, akhirnya masyarakat menyadari bahwa ini adalah ulah dari Kebo Ijo. Ayo kita cari Kebo Ijo. Wah, Kebo Ijo lagi tidur, dia tidak tahu segala macamnya. Ini dia dibawa, dibunuh juga melalui keris itu juga. Nah, paham? Paham, Pak. Nah, ketika semuanya sudah meninggal, ketika yang tadi tokoh-tokoh di Kebo Ijo, Tunggul Ametung sudah meninggal, Tumapel tidak punya kekuasaan apapun. Terus tinggallah Ken Arok. Ken Arok akhirnya ngomong, saya ingin menikahimu, tapi kamu itu adalah seorang dari yang terhormat, ratu dari Tumapel. Kita beda. Ternyata Kenades akhirnya cerita bahwa saya itu adalah diculik secara tidak sopan oleh Tunggul Ametung. Oke lah, dari di situ diceritakan semua latar belakangnya. Akhirnya Ken Arok dan Kenades menjadi seorang suami istri, menjadi raja dan ratu. Akhirnya Tumapel ini dideklarasikan bahwa Tumapel berubah nama. Berubah nama menjadi Singhasari. Bisa tulisannya ya, Singhasari atau terserah kamu mau yang mana, tapi inilah tulisannya. Singhasari itu Singhasari yang dipimpin oleh Ken Arok dan Ken Dedes. Nah, ini juga dari kerajaan Singhasari juga nanti Ken Arok berhasil menghancurkan Kediri. Jadi kerajaan semua Kediri berhasil dikuasai oleh Ken Arok, yaitu Singhasari. Nanti setelah ini, pertemuan selanjutnya ini lebih seru lagi. Jadi nanti dari kan Kediri ini kan meninggal nih, dan Gendis punya anak nih, ya kan? Gendis punya anak. Ken Arok juga punya anak. Nah, anak ini ntar berselisih. Nah, anak ini berselisih siapa yang paling jago, siapa yang paling bisa menang satu sama lain. Itu tidak ada akhirnya. Nah, sampai akhirnya nanti Kediri hancur, Singhasari hancur, berdiri sebuah kerajaan yang sangat besar, yaitu kerajaan Majapahit. Gitu. Ya, sudah paham sampai sini latar belakang berdirinya Singhasari? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah kalau paham. Oke. Gini, selanjutnya saya sebenarnya gini sih ya. Saya pengen mengadakan tugas kalian di rumah. Nggak usah banyak-banyak. Nanti saya berikan suatu formnya untuk kalian sesuai dengan persepsi dan interpretasi kamu aja. Soal itu satu, gampang. Ya kan? Tapi saya mencoba untuk menggunakan HOTS-nya. High order thinking skill. Jadi bagaimana kamu mengelola informasi itu menjadikan sebuah informasi untuk kamu implementasikan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Gitu. Jadi kayak gini. Oke, boleh ditulis, saya sama-sama menulis di sini. Oke. Di sini saya ingin kalian mencoba mengandai-andai bagaimana jika ketika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung terlihat oleh masyarakat Tumapel. Oke, cuma satu pertanyaan aja. Bagaimana jika Ken Arok membunuh Tunggul Ametung terlihat oleh masyarakat Tumapel? Ya nggak?
Kenapa nih? Apa yang bisa terjadi? Apakah akan berdirinya sebuah kerajaan Kediri ataukah tidak? Ya, itu nanti bisa. Nah, sorry, yang kedua. Maaf. Jadi apa nilai apa yang bisa diambil dari berdirinya kerajaan Singhasari? Nah, ini adalah nilai sehari-hari ya. Oke. Yang nomor 2 ini, khusus nomor 2-nya kamu boleh searching. Bukan searching bukan dalam artian searching soalnya, bukan. Tidak ada ini soalnya di Google atau internet. Tapi kalian searching adalah apa ya, peristiwanya kamu searching, kamu lihat lagi, kamu coba analisis lagi, apa sih nilai-nilainya, coba kamu untuk perlihatkan lagi bagaimana jalan ceritanya lagi. Seperti itu. Oke, untuk minggu depan kamu cukup membaca. Saya pengen minggu depan setiap orang ya, silahkan membaca tentang ini Sabdo Palon Noyo Genggong. Oke? Ya, nak, Sabdo Palon Noyo Genggong. Nanti apa? Nanti ada kaitannya. Nanti ada kita akan ngebuat sejarahnya ini. Apa sih Sabdo Palon Noyo Genggong? Ada apa sih Sabdo Palon Noyo Genggong? Sebenarnya itu masuk ke dalam kerajaan Majapahit. Tapi apa ya? Saya senang aja ngebahas hal-hal yang tidak tercatat di dalam buku, tapi saya pengen memberikannya, ya gitu. Ini adalah intermezzonya dari sejarah. Oke? Saya rasa cukup di situ, nak. Semoga. Oke, saya mau sebelum itu cukup. Saya pengen kepada Zahra. Ada Zahra? Masih di situ Zahra? Ada, Pak. Oke, Zahra bisa coba bantu saya. Sebenarnya tadi itu apa aja sih peristiwa? Bagaimana sih bisa menjelaskan nggak tadi kesimpulan dari apa yang saya ceritakan? Monggo, Zahra. Berdirinya kerajaan Singhasari karena Ken Arok tertarik kepada Ken Dedes. Oke. Ada lagi selain Zahra? Laki-lakinya? Siapa kira-kira laki-lakinya? Avicenna? Ishak? Mungkin bisa Ishak? Ishak? Oke. Aisyah? Iya, Pak. Bisa coba simpulkan dari tadi kita yang sudah pelajari? Tadi kalau Zahra kan bilang kerajaan Singhasari berdiri karena Ken Arok ingin menguasai Ken Dedes. Tapi di sini ada juga karena Ken Arok itu serakah. Oke, terus? Sama apa ya? Memang perlakuan rajanya yang kurang baik. Oke, tunggulah metung ya. Ya. Oke, Aisyah. Oke, semuanya. Jadi kesimpulannya itu adalah berdirinya kerajaan Singhasari itu berdasarkan dari Ken Arok itu diutus oleh seorang Brahmana yang suci untuk memimpin sebuah wilayah atau sebuah wilayah Jawa Timur untuk menjadi wilayah yang baik dan benar, tapi melalui proses yang sangat rumit. Seperti itu ya, nak. Mungkin nanti PPT-nya yang ini saya akan share ke kalian, dan saya akan juga nge-share ke kalian tentang PPT yang ada gambarnya, lalu ada nanti buat persepsi kalian untuk baca lagi. Kalau misalnya nanti ada filmnya, saya akan berikan kalian film seperti itu. Karena semoga di pembelajaran kali ini kalian bisa semangat lagi, mengerti dari pembelajaran saya, lalu jaga, yang paling utama jaga kesehatan. Ya, nak. Jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, diharapkan di rumah saja.
Oke, dengan di rumah saja kamu itu sudah menjadi pahlawan untuk banyak orang, nak. Pahlawan itu sekarang itu tidak harus kamu harus mengusir penjajah. Enggak harus kayak gitu. Pahlawan di masa COVID ini adalah kamu yang di rumah aja dan membuat karya. Itu adalah pahlawan masa kini. Oke, nak? Oke, penutup dari saya adalah sejarah itu merupakan suatu peristiwa yang bukan untuk diingat, tapi direkonstruksi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, ya Pak Selamat Kok dan bisa Mas Subur. ya ada waktu Saya sebentar sudah. untuk ngobrol. Baik, Pak. Anak-anak suruh live dulu dicoba Ya. gitu. Oke, untuk nak monggo live dulu ya. Pak. Oke. Masuk. Nggak lama-lama Ya, Pak, yang paling 10 menit atau 5 menit. baik, Pak. Ini sepertinya oke. Gimana? Ya, baik, Pak. Ini tinggal nunggu anak-anaknya saja, Pak, yang belum keluar. Atau dikeluarin sebentar. Bu Sabrina, boleh nggak yang di kelas 10 IPA 1 anak-anaknya dikeluar-keluarin dulu? Soalnya mau ada evaluasi. Suruh masuk lagi nanti. Ke kelas utama dulu ke itu. Ke ruang utama. Hah? Oh, tolong gimana pindahin ke guru? Masuk aja ke grup guru. Mohon maaf Pak, mungkin kita bisa masuk ke breakout guru Pak. Boleh. Okay, baik Pak, okay. Berarti kita masuk ke breakout yang beda ya Pak, di breakout guru Pak. Baik Bapak. Sebentar saya cariin. Iya Pak. Saya atau keluar dari room aja. Maksudnya ya di sini di roomnya nggak ada. Saya keluar dari live room aja ya, berarti ya. Keluar Pak, nanti masuk ke gurunya, baru masuk ke kelas yang untuk guru. Iya. Pak Slamet saya masukkan ke breakout room guru ya Pak Slamet. Enggak ada. Iya Pak Subur belum. Terima kasih Bu Sabrina. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, sambil nunggu Pak Subur. Bapak ada jam habis ini? Ada Pak, ada jam dan ada ini Pak, ada uji praktek Pak. Oke. Sebentar aja. Baik Pak. Kalau menurut Bapak, apakah pembelajaran ini sesuai dengan rencana atau tidak? Sesuai Pak, sesuai dengan rencana saya dari RPP-nya ya Pak. Nanti tolong RPP-nya dicoba ya. Baik Pak, RPP-nya. Kemudian yang kedua, apakah materi yang itu terserap atau tidak? Terserap oleh anak? Insya Allah terserap ya Pak. Mungkin nanti untuk pendukungnya lagi agar makin terserapnya, saya akan berikan memberikan suatu hal yang lebih mendalam lagi gitu Pak, menggunakan PowerPoint yang bergambar. Tadi kan saya kan jadi kalau saya itu Pak sedikit menginformasikan kalau saya itu setiap
per bulan sebulan itu saya kan menggunakan presentasi seperti itu Pak. Presentasi yang seperti di dalam kelas. Nah, jadi itu waktunya 1 minggu itu misalkan pertemuan minggu pertama saya akan memberikan PPT yang banyak itu Pak, yang ada gambar-gambarnya. Mereka biar ngelihat secara literasi gambar, lalu ketika itu nanti saya berikan mereka stimulus pembacanya Pak. Mereka membaca PPT, saya menjelaskan sedikit ini sedikitnya. Nah, lalu di pertemuan keduanya Pak, saya akan ngebahas tentang itu menggunakan PowerPoint kosong seperti itu Pak. Tapi sebenarnya bukan hanya itu Pak, saya punya program literasi dan literasi sejarah dan literasi tentang tokoh Pak, karena berangkat karena sejarah nih Pak, nggak jauh-jauh karena pemangkasan materi. Saya ingin melihat peserta didik ini lebih jiwa nasionalismenya kebangun gitu sih Pak. Atau kalau ada yang kurang pas di hati Bapak hari ini, itu bagian mana kalau emang ada? Apanya gitu kira-kira? Saya yang kurang pas di hati saya itu sejujurnya itu adalah ini sih Pak, belum banyaknya peserta didik yang on cam sih Pak. Tapi kalau misalkan di dalam kelasnya sendiri, anak IPS IPA 1 ini termasuk golongan yang sangat aktif Pak. Kalau di dalam kelasnya online ya Pak, offline ya Pak, itu sangat aktif. Saya termasuk yang paling senang berlama-lama di kelas ini gitu Pak, karena aktif. Oke ya. Jadi yang pertama dari masukan dari saya menilai Bapak membawakannya cukup bagus, artinya anak-anak itu merasa terbawa oleh cerita Bapak gitu ya. Sehingga anak-anak cukup menghayati dan mereka juga respon lah ya, walaupun mungkin tadi banyak yang nggak on M, saya lihat paling 4 tuh gitu. Apakah tidak bisa mewajibkan atau bagaimana gitu, soalnya kalau nggak, paling tidak di awal misalnya suruh on cam semua, Bapak lihat wajahnya gitu, apa dia pakai seragam apa enggak, mandi apa enggak, kan kelihatan itu. Kalau selama pembelajaran sama sekali tidak on M kan kita tidak tahu dia sambil tidur apa rambutnya acak-acakan apa belum mandi itu. Kadang-kadang sebenarnya sih saya memikir anak-anak itu nggak mau on cam itu bukan karena nggak punya kuota itu. Saya yakin ada hal yang lain yang lebih menjadi bahan pertimbangan ya, terutama kesiapan mereka gitu ya, niat mereka, motivasi mereka gitu ya, lebih banyak itu. Kalau kendala jaringan Jakarta saya pikir kecil lah ya, 1-2 wajar lah gitu, tapi kalau sekelas cuma 4 rasanya tidak. Jadi saran saya bagaimana menekankan Bapak untuk sebanyak-banyaknya on cam. Kalau misalnya di on cam mereka harus izin gitu. Nih, yang kedua tadi mungkin prosesnya itu terlalu lama mulainya, jadi maksudnya Bapak absennya satu-satu, boleh sih kadang-kadang absen satu-satu, tapi kalau misalnya pas lagi longgar, mungkin kebetulan kan namanya sudah ada template-nya, maksudnya ya 10 IPA 1 ada strip nama dia, itu Bapak bisa sort aja, lihat udah kelihatan tuh siapa-siapa dan turut absen gitu ya. Maka anak jangan pakai spasi. Kalau misalnya 10 IPA 1 pakai underscore atau itu kemudian ada spasi, ya dia di atas jadinya, jadi langsung nyambung. Jadi formatnya dipastikan dan Bapak tinggal ngurut aja. Nah baru yang tidak hadir bisa ditanyakan gitu. Atau mungkin yang minggu kemarin tidak hadir, boleh Bapak kasih pemahaman kenapa kamu kemarin nggak hadir, atau yang sering tidak hadir ditegur. Itu lebih penting daripada mengabsen satu-satu. Ya sekali-sekali sih boleh gitu ya. Baik Pak. Kemudian tadi sudah bagus diawali dengan tanya jawab ya. Nah kemudian literasi kalau bisa sih saya sarankan, kalau misalnya mau materi yang ini boleh juga sih Bapak, bagus kah ada materi tentang tokoh segala macam gitu ya, Bapak tanyakan ada baca novel apa gitu atau baca apa gitu, bagus untuk membiasakan anak membaca. Cuman kalau pas mau materi supaya lebih hidup, Bapak bisa minta anak membaca dulu tentang Singasari.
Oke, kemudian baik Pak. diskusinya hidup gitu. Baik. Jadi maksudnya supaya nyambung, karena bagaimanapun sebenarnya Baik. anak kan sudah apa ya, sudah tahu lah sebenarnya. Saya walaupun sudah belajar udah puluhan tahun juga masih ingat ya. Jadi anak pun saya Baik, Pak. pikir di SD udah pernah dengar, di SMP udah pernah Baik. dengar. Jadi kan tinggal ngorek aja gitu kan. Iya Pak. Iya, jadi Bapak memang tadi cukup juga udah bagus lah membawakan supaya anak tidak menghafal semuanya tapi memahami. Nah, Baik kemudian Pak. yang saya soroti juga kalau bisa PPT-nya jangan kosong. Andaikan Baik. Bapak tidak tampilkan nggak apa-apa, pakai animasi. Oke. Jadi Bapak Oke. udah siapin. Habis ini Baik. klik muncul ini, Bapak ngomong, Oke. klik muncul ini, Oke, jadi baik. udah disiapkan. Jadi runtutannya Baik. sudah disiapkan gitu, sehingga Baik, Pak. tidak kosong sama sekali. Baik, Kemudian Pak. tadi kalau bisa ada gambar atau ada Baik. video atau film sebagai Baik. cuplikan supaya anak terbawa ke masa itu begitu. Baik, Pak. Itu saran saya ya. Baik, Pak. Kemudian anak belum terlalu banyak diminta untuk literasi pada jam. Anak bisa diminta untuk membaca atau searching, atau Bapak sudah sediakan juga boleh. Mereka misalnya Bapak offin dulu, silakan kamu baca ini atau dengerin video ini gitu sebagai literasi. Nah, setelah 5 menit mereka ditanya gitu, sehingga Oke. diskusinya bisa hidup dan di situ ada literasi langsung gitu. Oke. Itu Bapak, saya boleh ini boleh, Pak. monggo. Jadi sebenarnya itu materi ini kan seharusnya untuk minggu depannya Pak. Karena minggu ini emang materi saya itu adalah ngebahas. Saya kan kebetulan punya membuat cerita sedikit Pak tentang kerajaannya Pak, novel sedikit tentang kerajaan Pak. Seharusnya minggu ini saya meminta mereka untuk menganalisis Pak buat minggu ini, begitu Pak. Materi ini untuk di minggu depan, gitu Hari Pak. ini Sebenarnya rencananya apa sebenarnya? ini Pak, rencananya itu adalah menganalisis novel saya Pak. Jadi mereka membaca novel yang sudah saya buat sendiri. Oh gitu. Iya Pak, karena kan banyak nih Pak. Karena saya merasa bahwa pentingnya memahami sejarah itu bukan hanya menggunakan PowerPoint gitu Pak. Karena melihat eranya itu kayaknya membuat novel itu salah satu bentuk dari usaha untuk membuat mereka sadar akan sejarah gitu Pak. Makanya saya coba membuat novel itu berdasarkan dengan penggunaan kata-kata sehari-hari gitu loh Pak. Oh gitu. Tapi saya Iya, tadi Bapak tanya anak-anak sudah literasi belum? Hampir tidak ada yang baca tuh. Iya Pak, memang karena memang belum saya berikan Pak. Jadi di pelajaran saya itu Pak, kalau misalkan offline saya itu meminta anak itu untuk selalu literasi Pak. Di pelajaran saya literasi, nanti dia maju ke depan gitu ya Pak. Maju ke depan, nanti mengumpulkan gitu loh Pak, atau enggak menggunakan Google Form. Saya lihat mereka udah literasi atau belum, itu udah literasi atau belum. Nah, salah satu project saya itu dalam satu semester itu paling tidak anak itu menyelesaikan satu buku minimal Pak. Saya selalu mengajar itu gitu Pak. Oh gitu. Jadi hari ini di luar rencana begitu ya? Gitu. Di luar rencana karena kan hari ini kan juga ada menguji praktek gitu Pak. Gitu ceritanya bagaimana? Iya karena ada masuk, mungkin saya berubah rencana gitu. Karena kan pada dasarnya saya hari ini ada uji praktek ya Pak. Saya tidak tahu gitu Pak. Saya ada persiapan untuk menguji prakteknya. Ya saya agak sedikit akhirnya saya mencoba untuk minggu depan. Oke, jadi minggu depan itu saya ganti jadi ini gitu Pak. Oke ya nggak apa-apa, mungkin karena mendadak gitu ya. Baik Pak. Pesan saya memang Bapak sudah bagus, artinya tidak menghafalkan secara itu, tapi menghayati kondisi seperti itu, mengambil nilai-nilainya walaupun tadi belum sampai mendapatkan ya, tapi anak diberikan tugas untuk mengambil nilai. Jadi yang penting memang tadi di dalam sejarah itu kita menghayati kondisi pada saat itu, mungkin nasionalisme jadi tumbuh, kemudian mengambil hikmahnya begitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, kemudian ini saya tanya aja nih.
Iya Pak. Kalau yang saya tahu itu yang bunuh Empu Gandring itu si Ken Aroknya, bukan Tunggul Ametung. Yang Iya saya Pak, tahu nih. karena iya Pak, Yang bener karena siapa di nih yang bener? itu Pak, makanya Pak ada berbagai macam peristiwanya Pak, ada dari kita para Raton sama negara Kartagama Pak. Itu beda Nah, cerita. beda cerita Pak. Begitu juga nanti proses dari berdirinya Singasari pun juga berbeda Pak. Nah ini yang maksud saya tuh, saya pengen mereka tahu dulu, nanti saya berikan tabel keduanya Pak, gitu Pak. Oh gitu. Karena Jadi mereka punya, umumnya iya, yang didengar orang itu iya Pak. yang bunuh Empu Gandring itu ya Ken Arok sendiri gitu. Baik Kalau yang Pak. saya tahu gitu. Iya Pak. Terus yang kedua, Tunggul Ametung itu bukan raja, tapi camat, Selamat, kuwu iya Pak. gitu. Iya, Nah, itu mungkin ya beda sumber, aku nggak tahu ya. Tapi hanya iya Pak. konfirmasi aja, maksud saya Baik Pak. kalau memang ada perbedaan bisa dijelaskan, Pak. Gitu. Baik Kalau Pak. misalnya menurut para raton si Tunggul Ametung itu kuwu, tapi menurut Iya. itu dia itu Aku. raja misalnya begitu. Baik. Nah, Baik boleh Pak. gitu dijelaskan supaya nggak confuse. Karena saya yakin anak-anak juga banyak mendapatkan info bahwa Iya, yang bunuh itu yang berbeda. adalah Sinekarok sendiri, dan Tunggul Ametung itu bukan raja waktu itu, hanya sekedar camat Baik. gitu. Aku. Ya itu aja Baik Pak. barangkali. Kalau memang beda bisa Baik Pak. dijelaskan gitu. Ini menurut Baik. buku ini kita tidak tahu persis mana yang betul gitu, atau mungkin yang lebih Baik, Pak. kuat itu yang ini, yang lebih kuat mendekati kebenaran yang ini kan begitu. Baik. Itu Baik Pak. aja mungkin ya. Baik. Oke, Baik Pak. itu aja barangkali. Terima Buku itu kasih. hanya dimasukkan saja. Kalau bisa tadi pesan saya membiasakan anak untuk interaktif gitu ya. Baik. Jadi anak Baik Pak. ngomong, mengurangi bapak ceramahnya. Baik. Gitu. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Barangkali Bapak atas Pak Syukur masukannya. mau ngasih menyampaikan sesuatu. Monggo. Oke Pak, terima kasih. Alhamdulillah hari ini terlaksana monitoring dari pengawas kita itu Bapak Slamet. Ucapkan terima kasih. Ya memang sebenarnya dari tanggal 7 saya sudah memantau guru-guru di kelas online-nya. Memang koreksinya nanti akan saya terapkan. Terima kasih untuk saran-saran dari Bapak. Nanti saya akan terapkan ke semua guru sehingga mulai besok saya akan antar siang saya briefing. Guru-guru yang hadir hari ini kan ada 15 orang. 8-nya itu masih WFH gitu. Jadi dari 23 itu 15-nya WFO, yang 8-nya WFH gitu. Nanti mungkin siang setelah mengajar dan ujian praktek ya kita biasanya briefing Pak untuk evaluasi PJJ hari ini dan evaluasi ujian praktek hari ini seperti itu. Mungkin saran saya Pak, kalau bisa mungkin kan masih terlalu sedikit yang on cam gitu kan. Kalau bisa boleh tidak dipaksa, tapi mungkin guru memberikan bonus plus bagi anak yang on cam gitu. Misalnya on cam terus kasih plus berapa untuk tambahan nilai misalnya. Kalau yang nggak on cam ya berarti nggak dapat bonus nilai, termasuk juga yang mau ngomong menjawab, gurunya kasih skor plus gitu. Yang ditanya dilempar mau jawab sendiri dikasih nilai bonus plus berapa, yang ditanya jawab plus berapa misalnya begitu. Itu karena kalau di PJJ itu yang penting banget muncul interaksi Pak gitu. Kalau anak-anak cuma dengerin doang, apalagi off cam, kita tidak tahu sedang apa gitu, ya nanti bisa-bisa nggak belajar sama sekali gitu. Kalau menurut saya belajar itu yang paling pokok itu pertama mikir, yang kedua bertindak
gitu. Jadi kalau anak nggak mikir sama sekali, dengerin doang atau bahkan ditutup atau dia ngapain kita nggak tahu, ya dia nggak belajar sama sekali. Nah, kalau dia ngomong, menyampaikan pendapat, itu lebih kuat lagi pembelajarannya gitu. Itu aja pesan Kemarin saya. Gimana? sempat saya wajibin, Pak, Mm-mm. karena ada masukan dari orang tua. Iya. Jadi nggak bisa on cam terus, Pak, katanya nyedot kuota gitu. Iya. Jadinya gitu. Kemarin sempat mewajibkan setiap absen harus buka kamera gitu, buka kamera biar kamu nanti udah pakai seragam atau betul belum gitu. Kalau udah seragam kan dia udah siap tuh tandanya dari pagi udah prepare lah istilahnya, udah pakai seragam gitu. Nah itu jadi nanti akhirnya juga setiap ganti pelajaran saya bilang harus absen dan buka on cam. Kalau nggak dibuka kameranya anggap nggak hadir, saya bilang gitu. Ya mungkin nanti masukan juga saya minta orang tua untuk mengawasi gitu ya. Iya, artinya gini, kalau memang kadang-kadang kan kuota kadang-kadang menjadi alasan saja sebenarnya anaknya itu mungkin nggak mandi, nggak apa gitu loh. Ya, benar, jadi benar. alasan kadang-kadang seperti itu. Kalau cuma sekedar on cam 5 menit, 10 menit di awal itu kuotanya berapa sih? Bilang 100 perak paling gitu loh. Gitu. Iya. Jadi kecuali kalau full. Nah, makanya ya paling tidak itu kalau memang nggak full, ya justru itu kita kasih penghargaan anak-anak yang selalu on cam gitu loh. Terpaksa ya nggak on cam ya tidak dihukum, tapi tidak dikasih nilai bonus gitu aja. Ya tidak dilarang gitu, tapi minimal pada saat absen mesti on cam, Pak, karena kita supaya tahu persis. Atau pas penutupan juga on cam, Pak. Bapak misalnya pas refleksi, misalnya terakhir sebelum ditutup, on cam semua. Saya kepingin lihat kondisi kamu gitu. Awal sama akhir ya, Pak ya. Awal dan akhir lah minimal banget. Nah, kalau yang on cam terus dikasih penghargaan. Yang mau jawab dikasih poin. Yang dilempar pertanyaan dia punya inisiatif, kasih poinnya lebih. Karena terpaksa begitu, Pak. Karena kalau nggak begitu, anak bisa nggak belajar, gitu, masalahnya gitu. Jadi kecuali kalau memang sudah tiap hari, sudah ready terus, semua sudah on cam terus, itu nggak perlu kita kasih bonus-bonus begitu. Gitu, anak sudah biasa diskusi, biasa tanya langsung, itu sudah oke banget, nggak perlu lagi bonus-bonus begitu. Tapi kalau yang masih seperti ini, rasanya perlu gitu. Iya, baik Pak. Oke. Terima kasih. Nanti ya. saya besok saya akan coba terapkan seperti itu. Oke. Makasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, saya pamit ya. Iya Pak, terima kasih.